keajaiban yang besar yang ini nih biasanya ditunggu ya teman-teman ya. Aduh gitu kan ya Kak, aku hidupnya kayak begini banget gitu kan. Aku pengen dapat sesuatu hal yang apa-apa sehingga bisa membantu dan sebagainya. Nah semoga ya teman-teman ya, bacaan Oracle Card Indonesia kali ini bisa ngebantu kalian punya afirmasi yang baik gitu kan ya, diafirmasikan yang baik di dalam kehidupan kalian yang even pada saat sekarang ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke ya, kita bakalan baca nih berkah apa sih yang bakalan kalian terima beberapa saat ke depan teman-teman ya. Dan ini benar-benar tepat ya buat memulai segala sesuatunya dengan baik. Ayo kita baca buat kalian semua teman-teman Aquarius ya, dimanapun kalian berada ya. Yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan kalian klik di description ada alamat email di sana teman-teman ya. Term and condition berlaku, konsultasinya berbayar ya teman-teman. Dan kalau kalian masih belum bisa afford ya untuk mau, Kak aku pengen banget nih personal reading sama kakak, tapi aku masih belum afford ke sana untuk biaya dan sebagainya. Nah untuk kalian semua yang lagi bingung gitu kan, yang lagi membutuhkan bantuan, yang lagi kepingin menerapi diri tapi masih belum afford buat ke terapis ataupun kesini gitu kan teman-teman ya, silahkan menuju ke description. Di sana ada 3 link ya menuju ke channelnya Oracle Card Indonesia yang lain, which is ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Itu adalah terapi melalui music brainwave teman-teman ya. Brainwave binaural, tergantung dari kebutuhannya kalian itu apa. As long as kalian lakukan itu dengan konsisten teman-teman ya, dan disarankan pakai headset atau earphone ya, tergantung dari hertz berapa itu. Karena ada beberapa headphone atau earphone yang nggak begitu support ya untuk untuk bisa mendengarkan yang benar-benar range-nya di bawah banget ya teman-teman ya. Kalian coba lihat deh, googling ya seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang mau ngedengerinnya dengan konsisten ya. Oke teman-teman, kita baca yuk buat teman-teman Aquarius ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, sama seperti biasanya. Kalian boleh pilih, boleh enggak pilih, cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Dari cerita 1, 2, dan 3. Siapa tahu ini bisa jadi pengalaman kalian atau bisa dijadikan afirmasi yang bagus kan ya buat kalian semua. Oke. Cerita 1 cerita 2 dan cerita yang ketiga ya. Kita baca terlebih dahulu untuk cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita yang pertama ada karmik di sini ya, lalu ada juga expression. Kamu selama ini memang tidak banyak bicara gitu kan ya, hanya diam, mengamati, menganalisis situasi. Merasa beban iya, merasa tersakiti juga iya gitu kan, tapi kamu tipikal orang yang tidak membalas hal tersebut dan diem aja. Dan ternyata gitu kan, ternyata hal-hal yang selama ini mungkin dilakukan kurang baik ya sama kamu, yang kamunya tuh ya udah gitu kan ya, pasrah. Bahkan kamu mungkin mendoakan yang terbaik aja buat mereka, atau mungkin masih larut dalam kebencian atau dendam atau apapun ya kamu lah ya teman-teman ya. Ternyata gitu kan, apa yang kamu tunggu, apa yang kamu nanti selama ini nih jadi kenyataan gitu ya sama some people ya. Itu benar-benar yang namanya mereka pada akhirnya menuai apa yang mereka lakukan kemarin-kemarin. Kamu pun juga seperti itu gitu kan. Pada akhirnya kamu menuai apa yang kamu tabur kemarin gitu. Jadi benar-benar saat-saat ini adalah saat-saat yang seperti itu. Nah sekarang kita lihat hal-hal yang kalian harapkan itu apa sih teman-teman ya. Hal-hal yang kalian harapkan, hal-hal baik yang kamu harapkan terjadi lah ya dalam kehidupan kamu itu apa sih? Kamu tuh kepingin bebas dari ketakutannya kamu. Kamu tuh kepingin banget yang namanya kamu keluar dari satu situasi yang membuat kamu tuh terperangkap, gak bisa ngapa-ngapain ya. Kepinginnya selalu melakukan yang terbaik, tapi selalu berada di posisi yang kayak menyudutkan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik gitu loh teman-teman ya. Seperti itu, kamu kepingin keluar lah dari sana ya, dari kondisi-kondisi seperti itu. Nah hal-hal baik apa yang bakalan kalian dapetin ya teman-teman ya. Hal-hal baik apa ya, berkah dari alam semesta ini ya yang bakalan kamu dapet. Akhirnya ya memang bukan untuk kamu ya, ya udah bukan untuk kamu ya teman-teman ya. Atau ya pada akhirnya orang yang akan untuk kamu ya akan untuk kamu gitu. Ibaratnya rezeki gak akan lari kemana gitu ya. Hal-hal yang mungkin selama ini bikin kamu ketakutan, lingkungan-lingkungan yang selalu menyudutkan dan sebagainya gitu kan ya, pada akhirnya ya
sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kamu bahkan bisa menikmati momen bersama dengan orang yang kamu sayang ya, seperti itu. Bisa lah diatasi gitu loh ya, bahkan terbuka jalan walaupun mungkin ada beberapa hal yang harus dikorbankan ya guys ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang sebaiknya kamu lakukan ya, atau kalian lakukan untuk supaya keajaiban itu banyak terjadi dalam kehidupan kalian. Apa? Jaga baik-baik gitu kan, pertimbangkan baik-baik, jaga jarak ya, jaga jarak baik-baik, pertimbangkan baik-baik pula kalau misalkan kamu mau melakukan sesuatu hal, memutuskan sesuatu hal gitu kan. Karena kalau kita mau memutuskan satu hal kan nggak cuma buat sehari 2 hari ya, pasti rencana jangka panjang juga ya. Memutuskan tali silaturahmi ya, dilihat dulu teman-teman ya, tepat nggak gitu. Kalau misalkan sama orang yang bikin kehidupan kamu lebih toksik gitu kan ya, lepaskan aja gitu, kasih jarak yang tepat ya. Menghindari nggak akan pernah menyelesaikan masalah memang, karena kalau misalkan orang toksik biasanya ngejar ya teman-teman ya, biasanya ngejar terus, habis gitu juga nyari-nyari berita mengenai kita gitu kan, itu toksik banget teman-teman. Nah seperti itu, jadi ya kasih jarak yang tepat ya, belajar untuk jauh lebih apa adanya ya, punya rahasia, punya privacy boleh, tapi lebih apa adanya dalam hidup juga akan lebih menguntungkan kamu ya, seperti itu. Yang jelas nih jaga jarak sih ya. Oke. Right, ini adalah cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua, seperti apa kehidupan kamu saat ini ya. Kehidupan kamu saat ini ada mistik di sini, lalu juga ada waiting. Oke, ketidakpastian sih ya, lebih ketidakpastian, hal yang kamu mungkin tunggu selama ini ya teman-teman ya. Tapi ternyata ada banyak kekecewaan di sana ya, ada banyak kebingungan, hal-hal yang berkaitan dengan gantung ya, gantung secara relationship ya, ini juga mungkin terjadi ya di kehidupan kamu sekarang ini. Nah, kita lihat hal-hal baik yang sebenarnya kamu harapin tuh apa sih teman-teman ya, hal-hal baik yang sebenarnya kamu harapin. Kita lihat, kamu tuh takut dikhianati ya teman-teman ya, dan kamu tuh sebenarnya kepingin keluar dari fase tersebut gitu. Kamu tahu bahwa kemungkinan besar ada pengkhianatan, kemungkinan besar ada perlakuan-perlakuan gak adil gitu kan ya. Jadi kamu sebenarnya kepingin keluar dari fase tersebut, walaupun mungkin kepingin nekat gitu loh, kepingin berani ya, seperti itu. Hal-hal yang kamu inginkan itu adalah keadilan ya, lalu juga keberanian sih ya, lebih ke begitu. Nah kita lihat yang kalian bakalan dapetin dari alam semesta ini apa ya, malah kalian dapat berkah pemahaman dong ya teman-teman ya, dapat berkah pemahaman dari hal-hal yang terjadi ya, karena ini by the time teman-teman ya, waktu yang akan menjawab, waktu yang jawab ya, waktu yang akan menjawab kejadian-kejadian kemarin-kemarin itu terjadi karena apa, bagaimana, dan maknanya tuh apa sih gitu ya, seperti itu. Untuk menghargai proses sih teman-teman ya, berproses ke arah yang jauh lebih baik pastinya. Dan ini oke sih ya, berkah seperti ini nih mahal banget teman-teman ya. Berkah pemahaman itu berkah yang paling mahal, you know ya. Karena dari sana kita belajar, kalau kamu mau ambil pembelajarannya. Tapi kalau nggak mau ambil ya jadi berkah yang biasa aja akhirnya gitu. Kita lihat ya yang sebaiknya kalian lakukan supaya hal baik atau keajaiban banyak terjadi dalam hidupnya kalian itu apa ya, kita lihat. Fokus aja yuk sama apa yang kamu mau buat ya, untuk rencana hidupnya kamu, rencana jangka panjangnya kamu ya, menikmati waktu, menikmati momen ya, apa yang kamu sukai ya lakukan teman-teman ya. Tidak perlu menunggu sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu tuh nggak pasti kayak gitu loh, ngegantung gitu. Fokusnya dia alihkan bukan ke hal-hal untuk melupakan gitu, enggak gitu, tetapi difokuskan kepada hal-hal yang memang prioritas utama. Hidup itu cuma sebentar ya kan, kadang-kadang pemikiran seperti ini jarang dipikirkan kalau misalkan usianya masih sekitar 25 under 20 gitu kan, masih yang wah fokusnya ya satu itu aja. Tapi ketika kita memasuki 20 up ya teman-teman ya, kita udah mulai berpikir bahwa oke, apa yang bisa aku lakukan untuk hidup aku ya gitu. Supaya apa sih? Supaya gak buang-buang waktu gitu kan ya. Kalau kita fokus sama satu hal yang
sebenarnya kita udah tahu kayak gimana dan seperti apa ya end up-nya, dan kita buang-buang waktu di sana kan jadinya kayak apa ya, sayang aja waktunya terbuang sia-sia gitu loh. Jadi selagi usianya masih segini ya teman-teman ya, ayo nikmati hidup kita ya, seperti itu. Oke. Right, cerita kamu yang ketiga ya guys ya. Cerita yang ketiga seperti apa? Kita lihat kehidupan kamu saat ini ya. Ada hal-hal baru ya, dimana mungkin kamu pada akhirnya memutuskan untuk bisa keluar dari sana. Pada akhirnya kamu ibaratnya berjalan di jalan sendiri ya, memutuskan oke, udah deh stop ya. Hal-hal kemarin-kemarin terjadi ya, ilusi-ilusi yang ada di pikiran yang membuat hidup kamu tuh pada akhirnya itu kayak nggak maju gitu ya, nggak maju. Pada akhirnya kamu memutuskan untuk ya udah stop ya. Saatnya sekarang memulai hidup yang baru. Saatnya mulai sekarang ini membuat hal yang baru dalam hidup yang mungkin kita nggak tahu nantinya entah akan kayak gimana dan seperti apa, tapi yang penting melangkah dulu aja deh gitu ya. Seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Untuk yang selanjutnya, hal-hal baik yang kamu harapin tuh apa sih? Kamu tuh kepingin ada orang yang tulus banget sama kamu ya, sesuai dengan kamu juga yang juga tulus ya dan ikhlas ya. Kamu kepingin bersama dengan seseorang yang sama ya, mendapatkan orang yang sama, bukan menggantung dan memberikan janji-janji yang gak pasti gitu kan ya. Kepinginnya seperti itu sih. Nah kita lihat ya, berkah yang bakalan kalian dapet tuh apa? Apakah gitu kan? Apakah orang-orang tersebut justru kamunya tuh jadi bisa paham banyak hal ya teman-teman ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan finansial juga sudah gak jadi masalah ya, karena tercukupi ya berkah yang kamu dapetin ya tentang finansial. Lalu juga hal-hal yang berkaitan dengan menikmati hidup gitu kan ya, enjoy, lebih tahu rasanya bahagia itu kayak apa, kayak gitu loh teman-teman. Bahagia itu definisinya apa ya, banyak orang yang pengen bahagia tapi gak tahu definisi dari bahagia itu apa, kan repot kan ya. Ya seperti itu, kepinginnya berkecukupan dan bla bla bla, tapi gilirannya ditanya berkecukupan itu apa, wah selalu ada targetnya ya teman-teman ya. Jadi meaning dari sesuatu hal itu yang kayak gimana itu kadang-kadang orang butuh tahu dulu ya esensi kata-katanya itu seperti apa. Sekarang kita lihat ya yang sebaiknya kalian lakukan supaya keajaiban banyak terjadi dalam hidup kalian tuh apa gitu ya. Berubah ya, melakukan satu perubahan, hal-hal yang kamu gak bisa genggam, hal yang kamu gak bisa kontrol ya sudah dilupakan, dilepaskan ya. Bukan dilupakan. Kalau dilupakan nggak akan mungkin bisa lupa ya, karena prinsip memori kan, apa yang sudah masuk ya nggak bisa keluar lagi dong ya, tersimpan ya. Seperti itu. Jadi lakukan perubahan. Kamu nggak bisa memaksa seseorang berubah untuk kamu ya, atau sebaliknya juga kayak begitu, karena kita punya hak asasi masing-masing ya teman-teman ya, untuk menentukan kita mau berubah apa enggak dalam hidupnya kita, right ya, seperti itu. Jadi ya yuk berubah, jangan hanya ngomong ke orang ayo berubah, tapi ya berubahlah gitu loh ya, melepaskan kontrol yang terlalu berlebihan, karena segala sesuatu hal dunia itu nggak berjalan seperti apa yang kamu inginkan ya teman-teman ya, tidak berjalan seperti itu. Tetapi kamu bisa memutuskan dunia dalam diri kamu itu mau kamu bawa kemana ya, seperti itu. Oke ya. Right teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Semoga kalian dapat berkah ya yang sangat luar biasa dalam hidup ya. Dan kalaupun sebenarnya kalau misalkan kita lihat-lihat dalam ya, baik-baik ya teman-teman ya, berkah yang sangat luar biasa kita itu udah kita dapetin loh teman-teman ya dalam hidupnya kita. Berkah yang kita nggak usah ngelihat yang gede deh, yang global, yang kayak gimana ya, kita lihat dari hal-hal yang kecil, dan kita bernafas aja itu udah berkah yang sangat luar biasa. Jadi jangan yang kayak muluk-muluk yang apa ya, wah, seperti itu, yang segini aja tuh udah luar biasa. Kalau kamu susah bernafas aja, orang rela mengeluarkan banyak uang gitu kan untuk mereka bisa bernafas dan bertahan, even it's just for one day ya, seperti itu berkahnya udah luar biasa. Tapi kadang-kadang kita terlalu fokus pada hal-hal besarnya aja. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi guys di video yang lainnya ya, di video nextnya barengan sama Oracle Card Indonesia pastinya ya, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye.